Hai semua, assalamualaikum. Mau belajar buat bolu tapi masih takut gagal? Tenang teman-teman, kita cobain pakai resep ini aja ya. Ekonomis, gampang banget, anti gagal. Hanya menggunakan 3 butir telur aja. Hasilnya mengembang sempurna, cakep banget, enak dan juga lembut. Bisa untuk kreasi ide jualan atau cemilan di rumah. Penasaran gimana caranya? Dan bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama kita siapin bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 150 gram, setara kurang lebih 15 sendok makan. Lalu susu bubuk sebanyak 20 gram, kurang lebih 2 sendok makan penuh. Nah, ini kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Setelah selesai, tambahkan garam 1/4 sendok teh dan lanjut diaduk hingga tercampur rata. Setelah rata, sisihkan. Kemudian kita buat adonannya, pecahkan 3 butir telur. Ukurannya lumayan besar, aku pakai telur suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram, kurang lebih 10 sendok makan. Perasa vanila 1/4 sendok teh dan SP sebanyak 1 sendok teh. Lanjut kita mixer. Pertama kecepatan rendah dulu aja. Kalau udah rata, naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang, putih, kental dan berjejak. Untuk waktunya sekitar 8-10 menit. Setelah kurang lebih 8 menit, nah seperti ini udah cukup menurutku teman-teman. Adonannya sudah mengembang, putih, kental dan berjejak. Nah, adonannya akan terkulai seperti ini ya. Udah selesai, lanjut kita tambahkan 1 bungkus santan instan, kemasan 65 ml. Kita mixer sebentar, kecepatan rendah aja, asal rata gitu ya. Oke, cukup. Dan kita tambahkan semua bahan kering yang udah diayak tadi. Ini aku bagi ke dalam 2 tahapan untuk mempermudah karena menurut aku adonannya ini sedikit kental. Nah, kita aduk-aduk dulu agar nggak bertebaran. Kita mixer cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman, asal tercampur rata. Untuk hasilnya maksimal dan bagus, memixer bahan kering seperti ini jangan terlalu lama. Itu tips yang harus banget digunakan ya, agar berhasil buat bolu. Nah, lanjut kita tambahkan sisa bahan keringnya. Oke, kalau udah rata untuk mixernya boleh disisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula. Untuk stick mixernya jangan lupa dibersihkan ya teman-teman. Nah, kita aduk hingga ke dasar wadah. Pastikan tidak ada bahan tepung yang masih mengendap atau menggumpal. Kita gunakan metode aduk balik untuk mempermudah. Nah, kalau udah rata hasilnya seperti ini. Kemudian tambahkan minyak goreng sebanyak 100 ml. Kurang lebih 15 sendok makan. Kita tuang semuanya ya. Lanjut diaduk hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Setelah tercampur rata, nah untuk konsistensi adonannya seperti ini ya. Jadi masih tetap kental teman-teman. Oke, ini udah selesai adonannya. Kita pisahkan sedikit untuk membuat motif coklat. Untuk jumlah secukupnya ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan. Misal teman-teman mau buat motif coklatnya lebih banyak boleh. Yang adonan putih lebih banyak juga bisa disesuaikan. Dan untuk adonan yang dipisahkan tambahkan 1 sendok teh coklat bubuk. Diayak ya, wajib. Karena coklat bubuk ini udah pasti banyak banget yang bergerindil. Oke, kalau udah lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata,
Agar rasanya lebih mantep lagi dan warnanya juga cantik, aku tambahkan pasta coklat Black Forest. Sedikit aja, kira-kira setengah sendok teh. Dan lanjut diaduk rata. Oke, adonan coklat udah selesai. Siap dituang ke dalam cetakan. Untuk cetakannya aku pakai yang diameter 20 cm. Oles rata dengan margarin. Olesnya tebal ya, agar hasilnya mulus. Dan kita tuang adonannya secara bergantian ya. Dari adonan coklat, adonan putih, begitu seterusnya, lakukan hingga selesai. Untuk motif bebas disesuaikan dengan kreasi teman-teman aja. Kalau udah selesai, untuk permukaannya kita beri motif seperti ini. Pokoknya kreasikan aja secantik mungkin ya teman-teman. Kalau udah lanjut dikukus, panaskan pancinya, pastikan air sudah mendidih. Kita masukkan cetakan berisi adonan. Akan kita kukus selama kurang lebih 35 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa penutup dilapis serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Untuk panci yang aku gunakan nggak perlu dilapis ya. Tuh, proses mengembangnya cakep banget. Oke, ini setelah kurang lebih 35 menit, bolu kukusnya sudah matang. Kita angkat dari pancinya. Tuh, hasilnya mengembang sempurna, gak menciut sama sekali. Cantik banget. Lanjut kita lepaskan dari cetakannya. Beri alas dan dibalik. Untuk melepaskannya pun cukup ditekan-tekan perlahan seperti ini teman-teman. Tuh, bisa dilihat ya, bolunya akan melepas dengan sempurna. Wow, hasilnya mantep banget. Montok, menul-menul, empuk. Cakep ya, motifnya juga bagus. Kita biarkan dulu hingga bolunya dingin. Nah, ini dia bolu marmer kukusnya sudah jadi. Hasilnya cantik banget. Langsung aja kita potong-potong. Ini kita coba lihat motifnya ya. Yang aku suka dari bolu marmer ini adalah setiap potongannya itu akan berbeda-beda motifnya. Nah, kalau potongan yang ini seperti ini motifnya. Kita coba potong lagi ya. Pasti bakalan beda-beda. Suka banget lihatnya teman-teman. Bervariasi gitu. Oke, kita coba lihat lagi. Untuk teksturnya empuk lembut ya. Tuh, beda kan sama yang potongan pertama. Terus nanti kalau kita potong-potong lagi bakalan beda-beda terus. Cakep banget pokoknya, seru juga. Oke, langsung aja yuk kita cobain hasil karya hari ini. Aku coba belah. Teman-teman bisa perhatikan ya. Tekstur dari bolunya, serat dari bolunya cakep banget. Tuh, motifnya juga bagus, empuk dan lembut. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, lembut, manisnya pas, santannya tuh berasa gurih, enak banget pokoknya. Teman-teman selamat mencoba ya. Bisa untuk teman ngeteh atau ngopi, atau untuk ide jualan pun mantep banget. Dijual per potong, per loyang, oke. Oke, untuk langkah pertama pecahkan 6 butir telur. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 250 gram. Kemudian vanilla essence kira-kira seperempat sendok teh atau secukupnya. SP sebanyak 1 sendok teh. Boleh pakai TBM atau ovalet. Nah, ini kita mixer dulu. Dari kecepatan rendah sampai tinggi hingga adonan mengembang, putih, kental dan berjejak sekitar 8-10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit, adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Nah, jadi adonannya nggak terlalu kaku ya. Lalu kita tambahkan bahan kering. Ini ada tepung terigu sebanyak 280 gram. Aku pakai yang protein sedang teman-teman. Sebelum ditambahkan, ini tepungnya diayak dulu agar tidak bergerindil. Kita tambahkan ke adonan sedikit demi sedikit. Di sini aku bagi ke dalam 2 tahapan. Oke, untuk yang tahap pertama, kita aduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Dan kita nyalakan mixernya cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman.
kita mixer asal rata, jangan terlalu lama. Oke, cukup. Lanjut kita tambahkan sisanya. Dan ini juga diayak ya. Kalau udah, lanjut di mixer kembali. Ini videonya aku percepat ya teman-teman, tapi tetap di mixer kecepatan paling rendah. Oke, udah cukup. Untuk mixernya boleh disisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula. Seperti biasa, kita rapikan pinggiran wadah. Aduk hingga ke dasar wadah ya. Pastikan tidak ada tepung yang mengendap ataupun menggumpal. Nah, seperti ini. Adonannya kental teman-teman. Lalu tambahkan santan instan sebanyak 2 bungkus. Kalau mau lebih ekonomis pakai 1 bungkus juga nggak apa-apa. Ini agar rasanya lebih enak aja teman-teman. Lalu tambahkan juga minyak goreng sebanyak 150 ml. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantat. Gunakan metode aduk balik untuk mempermudah. Oke, ini adonannya udah rata. Ternyata kelupaan teman-teman. Ini ada garam 1 sendok teh dan baking powder setengah sendok teh. Bisa kita tambahkan berbarengan dengan tepung tadi ya. Ini aku sisihkan malah kelupaan teman-teman. Tapi nggak masalah. Kita tambahkan di akhir juga nggak apa-apa. Oke, kembali diaduk rata. Nah, ini adonannya udah rata. Untuk konsistensinya tidak terlalu kental banget dan juga nggak terlalu cair. Karena di sini aku mau buat 3 rasa, jadi aku bagi 3 wadah sama rata ya teman-teman. Untuk 1 wadah dibiarkan plain karena udah dikasih vanila tadi. Untuk kedua wadah, ini 1 wadah kita kasih pasta mocha. Untuk pasta yang digunakan bebas aja ya teman-teman. Kita aduk rata. Kemudian 1 wadah lagi aku mau buat rasa coklat, bisa pakai pasta coklat ataupun coklat bubuk. Di sini aku pakai coklat bubuk sebanyak 16 gram, kurang lebih 2 sendok makan. Kita larutkan dengan air untuk mempermudah. Nah, seperti ini. Kita pisahkan sedikit adonan. Jadi biar mudah aja ya, karena untuk coklat bubuk ini bener-bener susah banget teman-teman. Kalau pribadi aku ya, gak tahu kenapa. Nah, seperti ini. Kita tuang ke dalam wadah. Oke, setelah adonan coklat masuk, kembali diaduk rata. Oke teman-teman, ketiga adonan udah selesai, siap dituang ke dalam cetakan. Untuk cetakannya aku pakai yang seperti ini, diameter 22 cm. Ini cetakan Bavaya namanya teman-teman. Motifnya lagi tren banget. Kita coba buat ya. Dan kita kasih motif adonan seperti ini. Untuk loyangnya aku oles dengan Carlo ya. Untuk motif bebas aja, disesuaikan dengan kreasi masing-masing. Dan kita tuang adonannya secara bergantian. Lakukan hingga selesai. Setelah adonannya selesai dituang, dihentakkan, dan siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Nah, ini akan kita kukus selama kurang lebih 50 menit atau hingga matang menggunakan api sedang cenderung kecil. Penutup jangan lupa dilapis serbet ya. Setelah 50 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolunya sudah matang. Wow, hasilnya cantik banget. Kita tes tusuk, kalau kering tandanya udah matang nih teman-teman. Oke, kering ya. Lanjut kita keluarkan dari kelakat. Setelah matang ini langsung dihentak-hentakan ya bolunya teman-teman. Seperti ini. Beri alas dan dibalik.
Jadi selagi masih panas langsung aja kita lepaskan dari cetakannya. Kalau kita ngolesnya rata, insya Allah nggak bakal lengket. Tuh, Masya Allah hasilnya cakep banget. Perpaduan warna yang bagus ya. Tuh, di cetakannya nggak lengket teman-teman. Lanjut kita potong-potong. Ini bolunya udah dingin ya. Untuk motifnya seperti ini. Cakep banget. Buatnya gampang, insya Allah anti gagal. Ini bisa untuk ide jualan, harga jual disesuaikan aja dengan bahan yang digunakan. Karena udah pasti beda-beda. Tuh, serat dari bolunya beneran empuk, super lembut. Untuk rasanya gimana aku mau cobain dulu ya teman-teman. Ini aku belah lagi. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, manisnya pas, gurih, lembut, gak seret, buatnya gampang, bisa menambah untuk kreasi ide jualan. Pertama, kita siapin untuk bahan keringnya dulu. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 120 gram, setara kurang lebih 12 sendok makan. Lalu tambahkan coklat bubuk sebanyak 8 gram, setara 1 sendok makan. Di sini aku mix dengan coklat bubuk hitam sebanyak 8 gram, kurang lebih 1 sendok makan juga. Kalau mau pakai full coklat bubuk biasa juga boleh ya teman-teman. Nah, ini kita ayak agar tidak bergerindil. Kemudian tambahkan baking powder 1/4 sendok teh. Aku pakai BP-nya yang double acting. Kita ayak juga seperti ini. Agar rasanya lebih enak, teman-teman bisa tambahkan garam kira-kira 1/4 sendok teh juga, dan lanjut diaduk rata. Setelah tercampur rata, untuk bahan keringnya boleh kita sisihkan dulu. Kemudian kita siapin untuk bahan cairnya. Di sini aku pakai 1 bungkus susu kental manis rasa coklat. Nah, kita pindah ke dalam gelas. Lalu kita tambahkan air sebanyak 8 sendok makan. Jadi untuk jumlah bahan cairnya ini sekitar 120 ml ya teman-teman. Di sini aku pakai takaran sendok agar teman-teman bisa ikutin dari rumah kalau nggak punya gelas ukur. Oke, kalau udah lanjut kita aduk hingga larut dan ini kita sisihkan. Kemudian kita buat adonannya, pecahkan 2 butir telur. Di sini aku pakai telur suhu ruang. Selanjutnya kita tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram, setara kurang lebih 10 sendok makan. Lalu tambahkan emulsifier. Di sini aku pakai SP sebanyak setengah sendok teh, setengah bungkus vanili bubuk. Nah, sedikit aja. Dan kita tuang larutan susu cairnya. Dituang semuanya ya teman-teman. Aku sering banget menggunakan metode seperti ini, menurutku hasilnya jadi lebih ringan dan lembut gitu teman-teman. Oke, lanjut kita mixer. Pertama kecepatan rendah dulu hingga rata. Kalau udah tercampur rata, naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi. Terus di mixer hingga adonan mengembang selama kurang lebih 10 menit. Nah, ini setelah 1 menit di mixer, setelah 5 menit, dan ini setelah 10 menit. Adonannya akan mengembang seperti ini ya teman-teman. Oke, udah cukup. Untuk mixernya kita matikan sebentar. Tuh, konsistensi adonannya kental ya, tapi nggak terlalu kaku banget. Oke, lanjut kita tambahkan bahan kering yang udah kita ayak tadi. Oh iya, sebelumnya boleh kita rapikan dulu pinggirannya. Nah, ini bahan keringnya kita tambahkan semuanya aja. Kalau udah, lanjut kita mixer kembali. Diaduk-aduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Nah, untuk memixer bahan kering seperti ini cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman, asal tercampur rata. Nah, jadi asal aja seperti ini aku rasa udah cukup. Untuk mixernya kita sisihkan. Seperti biasa, lanjut aduk menggunakan spatula.
Pastikan tidak ada bahan tepung yang masih mengendap ataupun menggumpal. Gunakan metode aduk balik seperti ini untuk mempermudah. Setelah rata, terakhir kita tambahkan minyak goreng sebanyak 3 sendok makan. Kalau mau digantikan dengan margarin cair juga boleh. Tujuan penambahan minyak di sini agar hasil bolunya lebih moist. Kalau udah, lanjut kita aduk rata kembali, pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Konsistensinya tetap kental, ketika ditarik jatuh seperti pita melipat. Lanjut kita siapin loyangnya. Di sini aku pakai ukuran 16 cm. Kita oles dengan margarin, ngolesnya harus benar-benar rata agar nggak lengket. Dan bagian alas aku lapis dengan kertas roti. Lanjut kita tuang semua adonannya. Untuk mengeluarkan gelembung udara di adonan, ini kita tusuk menggunakan penusuk sate seperti ini. Kita putar-putar. Nah, kalau udah lanjut dihentak-hentakan sebentar. Adonan udah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan. Nah, ini akan kita kukus selama kurang lebih 25 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci yang penutupnya harus dilapis serbet, dilapis ya, agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 25 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah, bolu coklatnya sudah matang. Langsung aja kita angkat dari panci pengukus. Kalau mau dites tusuk dulu boleh ya teman-teman. Kalau kering dan tidak ada adonan menempel, tandanya sudah matang. Oke, selagi masih panas langsung aja kita hentak-hentakan seperti ini. Jadi nggak perlu disisir pinggirannya ya, agar hasilnya bisa mulus. Kalau udah lanjut kita beri alas dan dibalik. Perlahan karena ini loyangnya masih panas banget. Kita lepaskan loyangnya. Masya Allah, hasilnya cantik banget ya, mengembang sempurna. Dan itu maaf banget ada sedikit tergores, gak apa-apa. Ini kita lanjut lepaskan kertas rotinya. Tuh hasilnya bagus banget, kita biarkan dulu hingga bolunya dingin. Setelah bolunya dingin lanjut kita hias. Di sini aku pakai coklat batang yang dicairkan. Untuk cara mencairkannya cukup kita tim aja di atas air panas ya teman-teman, tanpa tambahan apapun. Jadi coklat batang aja. Nah, kita ratakan seperti ini. Jadi menghiasnya simple banget. Kemudian kita tabur dengan meses coklat agar lebih nyoklat banget. Jadi double coklat gitu ya teman-teman. Kalau mau pakai keju parut juga boleh. Pakai topping choco chips atau almond boleh, disesuaikan aja. Dan agar hasilnya lebih manis, ini aku hias menggunakan manisan buah ceri. Kita tambahkan stick ucapan seperti ini. Tuh cantik ya. Nah ini dia birthday cake-nya sudah jadi. Hasilnya cantik banget, simple. Hanya menggunakan 2 butir telur aja teman-teman bisa buat kue ulang tahun sendiri di rumah. Dan ini aku coba potong, berasa bolunya lembut banget. Tuh, aku coba ambil ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, tekstur dari bolunya ini lembut banget. Dan ketika ditekan menul-menul gitu, empuk juga. Aku coba belah. Serat dari bolu ini lumayan halus ya teman-teman. Tuh, lembut. Aku coba dulu untuk rasanya gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, manis, super nyoklat dan juga lembut. Bisa nih untuk base cake kue ulang tahun. Selamat mencoba ya teman-teman. Semoga suka sama rasanya dan ketika cobain semoga berhasil. Langkah pertama kita siapin tape singkong sebanyak 150 gram.
Di sini aku pakai tapenya yang sudah matang teman-teman. Kita haluskan, boleh pakai cara apa aja. Kalau aku pakai garpu seperti ini aja udah cukup. Selanjutnya kita siapin susu bubuk sebanyak 20 gram, setara kurang lebih 2 sendok makan munjung. Lalu kita larutkan dengan air sekitar 10 sendok makan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini aku pakai air galon ya, atau pakai air matang juga boleh teman-teman. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, kita tuang ke tape yang sudah dihaluskan tadi. Nah, seperti ini. Kita tuang semuanya ya. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Oke, ini udah rata. Kita sisihkan dulu untuk tapenya. Lanjut kita siapin 2 butir telur. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Lalu kita masukkan gula pasir sebanyak 100 gram, setara kurang lebih 7 sendok makan. 1 sendok makan ini setara kurang lebih 15 gram ya teman-teman. Kemudian perasa vanila 1/4 sendok teh, dan emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak setengah sendok teh. Dan ini kita mixer dulu, gunakan kecepatan paling tinggi hingga adonan mengembang putih, kental dan berjejak sekitar 7 sampai 10 menit. Nah, kalau aku di sini sekitar 8 menit aja udah cukup ya teman-teman. Adonannya sudah putih, mengembang dan berjejak seperti ini. Tuh, jadi adonannya nggak terlalu kaku ya. Selanjutnya kita tambahkan tape yang udah dicampur dengan susu cair tadi. Nah, ini kita tambahkan semuanya seperti ini. Dan lanjut kita mixer kembali, cukup gunakan kecepatan paling rendah hingga tercampur rata. Untuk waktunya sekitar setengah menit aja, jadi jangan terlalu lama, agar adonannya nggak mudah turun. Nah, seperti ini udah cukup. Untuk mixernya kita sisihkan. Lanjut kita tambahkan tepung terigu. Di sini aku pakai yang protein sedang sebanyak 80 gram, setara kurang lebih 8 sendok makan. Dan ini diayak ya teman-teman, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Nah, seperti ini. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Di sini aku aduk menggunakan spatula ya. Untuk mempermudah, boleh gunakan metode aduk balik seperti ini. Jadi cepat tercampurnya teman-teman. Nah, kalau udah rata hasilnya kayak gini. Selanjutnya kita tambahkan bahan cairnya. Di sini aku pakai minyak goreng sebanyak 5 sendok makan. Jadi di resep ini aku pakai takaran sendok ya. Jadi bagi teman-teman yang belum punya timbangan bisa cobain resep ini. Pokoknya simple banget, insya Allah anti gagal. Nah, kalau udah, lanjut kita aduk hingga benar-benar tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Oke teman-teman, ini adonannya sudah tercampur rata, hasilnya seperti ini. Jadi masih kental ya. Dan ini siap dituang ke dalam loyang. Kita siapin loyang. Di sini aku pakai yang diameter 16 dan tingginya 7. Oles dengan karlo, dinding dan bagian alasnya. Kemudian aku lapis dengan kertas roti. Dan kita tuang adonannya. Untuk loyangnya di sini teman-teman bisa aja menggunakan yang diameter 18. Bentuknya juga boleh pakai yang loyang persegi atau bulat ya, bebas teman-teman. Kalau udah dituang diratakan, kemudian kita putar menggunakan penusuk sate seperti ini untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Dan kita hentakkan sebentar. Kalau udah, siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Kita masukkan loyang berisi adonan. Nah, ini kita kukus selama kurang lebih 25 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci yang penutupnya harus dilapis serbet, itu dilapis ya agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah 25 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah bolunya sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari panci. Selagi masih panas kita hentak-hentakan seperti ini. Jadi biar bolunya itu melepas dari loyangnya. Jangan disisir ya teman-teman pinggirannya agar hasilnya tetap mulus.
Nah, seperti ini. Cakep banget ya. Kita biarkan dulu hingga bolunya dingin. Setelah bolunya dingin, langsung aja di sini kita oles dengan buttercream secukupnya aja. Untuk bahan oles ini opsional ya. Mau pakai selai boleh teman-teman. Gak dioles dan dihias seperti ini juga nggak apa-apa. Disesuaikan. Lalu kita beri topping. Di sini aku pakai keju parut dan juga almond slice. Untuk topping boleh sesuai selera. Nah ini dia bolu tape kukusnya udah jadi. Masya Allah hasilnya cantik banget, mengembang sempurna, nggak bantet sama sekali. Dan ini langsung aja kita cobain ya hasilnya gimana. Ini aku coba potong bolunya. Masya Allah ini lembut banget teman-teman. Walau hanya 2 butir telur aja hasilnya cakep dan lembut banget. Nah ini aku coba ambil. Tuh teman-teman bisa lihat ya, serat dari bolunya halus banget, empuk dan sangat lembut. Dan ini langsung aja aku coba belah. Bolu tapenya ini juga tercium harum banget teman-teman, enak banget. Tuh hasilnya seperti ini. Cobain dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, manis, legit, lembut, empuk, nggak seret. Ini enak banget teman-teman, wajib cobain. Semoga berhasil. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.